Selamat malam semuanya. Malam. Perkenalkan, namaku Marliun dan aku adalah seorang dokter buka praktek di Siantan. Di Siantan, praktek perdukunan itu masih banyak. Saking banyaknya dukun di Siantan, mereka tuh secara terang-terangan ngebuat sekaya neon box untuk praktekan mereka. Hasil mirip kayak neon box praktekan aku. Kita bisa bayangkan neon boxnya hitam putih, terus ada tulisannya paranormal buka Senin Legi sampai Jumat Kliwon, pukul Bada Isya sampai subuh. Ini kurang lambang BPJS jadi udah kayak praktekan aku dan pas. Cuman bedanya dengan neon box aku, dia ada tulisan tambahan moto, insya Allah dapat menyembuhkan semua penyakit Anda. Gitu bawa aku. Di bawahnya neon box itu ada tulisan lagi, Pak. Menerima servis motor, ganti oli dan turun mesin. Ternyata di rumah dukun itu di depannya memang ada bengkel. Dan ramainya waktu malam cuman. Jadi pagi dia ngobatin motor rusak, malamnya ngobatin manusia rusak. Masalahnya nih ya, masih banyak gitu orang yang percaya dengan dukun. Padahal kalau kita ingat-ingat, template dukun di mana aja itu hampir sama. Wah, penyakit ibu nih kiriman. Ya kan? Kiriman. Maksud aku kalau kiriman berapa ongkir? Selalu tuh. Dan pasien-pasien dukun ini bukan cuma dari kalangan orang yang banyakan malahan orang yang berpendidikan gitu. Padahal harus kita akuin kalau dukun tuh banyak yang aneh. Dukun Arab, ente aneh, ente dukun ante, ente aneh, ente dukun aneh. Banyak yang bangunan. Oh gitu. Aku sadar aku. Qurannya ente yo. Banyak dukun yang aneh. Dukun konvensional, dukun yang nyuruh kita minum ramuan, jampi-jampi, dengan bumbu-bumbu mistis. Ngaduknya harus melawan arah jarum jam, minumnya harus jam 6 sore, minumnya harus menghadap utara. Maksud aku, kau ini nak minum obat atau sholat? Segala pakai kiblat ya kan? Aneh. Terus ada lagi nih, dukun yang aneh yang lain tuh. Dia udah mulai mengikuti perkembangan zaman. Kalau zaman dulu dukun-dukunnya itu memindahkan penyakitnya ke telur. Kalau yang sekarang dukunnya itu nyuruh pasiennya bawa artis. Jadi nanti penyakitnya di-download ya Bu. Ini takut aku nih kalau misalnya memang nggak sembuh, Bu, penyakitnya berat. Hard disk ibu kurang memori. Masa itu sih alasannya? Bu, terpencet kopi tidak dihapus. Jadi ini cuma di backup penyakitnya anjing nggak sembuh. Aneh memang aneh. Dan yang paling aneh mungkin kita pernah lihat juga videonya di YouTube, di media sosial gitu. Dukun yang metode pengobatannya pakai pistol mainan. Fire. Dan pasien secara sadar dan tanpa paksaan berobat sama dia. Dan sembuh. Anjing. Maksud aku
Kamu tuh apa? Aku belajar lama-lama, kuliah 6 tahun kedokteran, ujung-ujungnya kalah. Gitu. Sampai akhirnya aku tuh tahu gitu, apa alasan kenapa pasien itu mau berobat sama dukun. Selain bodoh, selain tolol ya maksudnya. Ternyata secara ilmu kedokteran, pengobatan tradisional alternatif kayak gini itu berpengaruh terhadap kesehatan tubuh manusia melalui efek psikologis, yaitu dari efek sugesti dan efek placebo. Simpelnya kayak kau beli orang ketika melihat orang makan mangga muda, kayak kau mimisan ketika nengok orang seksi terus mau masturbasi. Asli, dan aku sebagai seorang dokter akhirnya tidak mau berusaha untuk nolak praktek perdukunan ini. Akhirnya aku berusaha untuk mengadaptasi praktek perdukunan ini ke praktekan aku. Itulah yang namanya hipnoterapi. Dan setelah aku menerapkan ilmu ini ke dalam praktekan aku, sukses. Omset aku akhirnya meningkat berkali-kali lipat. Gampang bang. Kau minta pasien untuk tutup mata, kau minta pasien untuk tenang dan rileks, kau minta PIN ATM. Terima kasih.